江范，你为了自己，不要忘记阿梅的遭遇。 Hula semuanya, sesuai yang Mimin katakan, kalau Stellar Transformation season 6-nya sudahlah selesai ya. Total episode yang dikeluarkan yaitu 8 episode. Gempor-gempor dah untuk ngebahasnya ya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah ada yang menonton sampailah akhir, karena ya untuk video aslinya telah beredar di YouTube banyak sekali guys. Tetapi ini adalah alur cerita. Mimin akanlah meringkas dengan begitu singkat dan mudah untuklah dimengerti. Semoga kalian bisa mengerti ya. Jadi untuk minggu ini sampai minggu depan, kemungkinan kita akanlah maraton untuk Tongwa 1 ini guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jinyu meminta maaf sebesar-besarnya kepada Jiangli karena dia tidak bisa menikahinya secara terbuka dan juga terhormat. Jadi ya, mereka akanlah kembali ke rencana awal, yaitu nikah lari. Jiang Fan menyadari kalau Jinyu memiliki sebuah rencana, dia mencoba untuklah menyingkirkannya, sehingga mereka terlibat dalam pertarungan. Bahkan untuk Ku Yin, yang sebelumnya adalah sahabat dari Jinyu, juga haruslah mengikuti peraturan dari kekaisaran. Meskipun dia tahu betul kalau semua ini memang tidaklah adil. Namun bagaimanapun juga, dia berada di bawah naungan dari Jiang Fan. Selagi Hou Fei dan Heyu mengulur waktu, Jinyu kembali memasuki ruangan istana untuklah membawa Jiangli pergi dari sini. Di dalamnya, Jinyu mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Teman-temannya atau para peserta lain memperingati Jinyu kembali kalau dia tidak bisalah melawan 8 kaisar suci. Jadi dia haruslah terima dengan semua ini. Oh, jelas tidak bisa ya. Dia akanlah berjuang mati-matian untuklah mendapatkan cintanya guys. Di pikiran Jinyu, dia akanlah menggunakan kekuatan alam semesta dalam membawa pergi Jiangli. Dan ini sama sekali tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Lalu, Josian langsung mengambil alih panggung. Dia inginlah memperlihatkan kemampuannya dalam menyingkirkan Jinyu, sehingga mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Seperti yang sudah-sudah, kalau Josian memang bukan tandingan dari Jinyu. Meskipun dia memiliki giok guntur yang bisa menahan sekelas Raja Dewa, membuat Josian sangatlah tinggi hati. Dia merasa ya berbagai serangan dari Jinyu tidak akanlah mungkin bisa untuk menghancurkan giok tersebut. Jadi pada intinya dalam pertarungan dia akanlah aman-aman saja. Jinyu membalas, dia terlalu membanggakan harta surgawi. Dan Jinyu langsunglah menerjang dengan tombaknya. Berbagai pertahanan dikerahkan. Bahkan sampai 2 giok guntur berhasil untuklah dihancurkan. Para kaisar yang melihatnya sampai tercengang-cengang. Hal ini ya membuat Zhou Hou sebagai ayah tidaklah terima kalau anaknya terluka parah. Alhasil ya dia pun ikut campur dalam pertarungan ini guys. Ya, meskipun begitu, Jinyu sama sekali tidaklah takut. Bahkan dia mengeluarkan kekuatan bayangannya untuklah menghadapi sang kaisar. Dan ketika Jinyu mendapati kesempatan, dia malah terjebak dengan kekuatan pengikat guntur. Sampai-sampai ya membuat dirinya tidak bisalah bergerak. Dan ketika hidupnya inginlah diakhiri, Paman Jianglan langsunglah turun tangan. Dengan berkata, jika para kaisar ikut campur, maka dia juga akanlah ikut campur. Tetapi ya untuk Jiang Fan, dia juga ikutlah turun tangan untuk meminta kepada Jianglan jangan ikut campur dalam semua hal ini. Alhasil, situasinya semakinlah memanas. Jiang Fan bertanya mengapa dia malah membela orang yang bukan berasal dari keluarganya. Dan ini pun dijawab dengan begitu tegas kalau dia tidak ingin membuat kejadian aneh terjadi lagi. Selagi mereka berdebat satu sama lain, Zhou Hou berhasil untuklah menyerangnya, membuat Jinyu langsunglah terkapar.
Sedangkan untuk Jiang Lia, dia sama sekali tidak bisa berbuat apapun guys. Jangan katakan dia adalah wanita beban. Memang dari episode pertamanya sudahlah begini ya. Bagaimanapun juga, Jiang Li adalah kunci dalam Tonghua ini. Meskipun dirinya mendapati serangan yang begitu telak, tetapi dia berhasil untuk bangkit kembali. Ini semua berkat dari air roh mata kehidupan. Namun, bagi beberapa kaisar, ini adalah sebuah ancaman. Jika dia dibiarkan untuk berkultivasi di masa depan, maka dia akan menjadi sebuah ancaman. Jadi untuk hari ini ya, dia haruslah disingkirkan. Ya, yang sudah-sudah kalau mereka tidak inginlah dilampaui sebagai Raja Dewa. Dan 3 kekuatan kaisar digabungkan yang disebut sebagai Trinitas Qi. Zhou menekankan dengan Trinitas Qi ini tidak ada satupun orang yang bisa untuklah menahannya. Bahkan sekelas Raja Dewa saja tidak mungkin bisa. Jadi sekelas Qin Yu sudah pasti akanlah meninggoi. Dan serangan pun langsunglah dikerahkan, membuat tubuh dari Qin Yu benar-benar terasa begitu berat. Dirinya inginlah digeprek dari atas, tetapi Raja Dewa Yifeng memberikan sedikit bantuan kepadanya dan juga berkomunikasi kepada Jiang Lan kalau dia haruslah berani mengambil keputusan. Jika dia tidak berani, maka nasib Qin Yu akan sama seperti Ame. Dari pernyataan tersebutlah membuat Jiang Lan tersadarkan kalau dia tidak akan membiarkan kejadian ini terulang kembali. Dan dia menentang kepada kakaknya. Dirinya sudah mengerti jalan apa yang haruslah dia tempuh, yaitu menentang kakaknya sendiri yang selama ini terus-terusan menghambat kebahagiaannya. Sebab sejak Ame meninggal dunia, dia hidup dengan penyesalan seumur hidup. Sehingga Yifeng dan Jiang Lan berhasil untuklah mematahkan serangan ketiga kaisar ini. Sedangkan untuk Qin Yu, dia telah berada di hadapannya Jiang Li dan langsung menggunakan kekuatan alam semesta atau teleportasi lah ya. Setelah mereka berhasil melarikan diri, para kaisar sungguh tidak begitu mengerti. Dia hanyalah sekelas dewa surgawi, tetapi mengapa bisa dia malah menggunakan kekuatan teleportasi alam semesta? Baginya itu sangatlah mustahil. Bahkan ya, sekelas Jiang Fan saja tidaklah mengetahui keberadaan dari Qin Yu. Jejaknya sama sekali tidak bisa diketahui. Dia pun bertanya kepada Jiang Lan di mana keberadaan dari Qin Yu. Dan Jiang Lan menjawabnya dengan begitu ngeyel kalau dia haruslah mencari tahu sendiri. Atau dia akanlah memberitahunya jika dia telah berubah pikiran. Dan Jiang Lan pun pergi dari sana. Namun dengan permasalahan ini semua, Zhou menyatakan peperangan kepada Qin Yu. Dia mengajak seluruh para kaisar untuklah menyingkirkan hidup dari Qin Yu karena dia nantinya akanlah menjadi ancaman terbesar di masa depan. Tetapi dia memberikan sebuah alasan utama karena Qin Yu telah melanggar sebuah peraturan dari kota hukuman guntur, ditambah telah membuat keributan di Kekaisaran Suci Utara. Namun, dari 8 kaisar kini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada 4 kaisar yang tidaklah ikut serta. Masing-masing dari mereka memiliki alasannya, seperti Kaisar Api. Untuk memburu seorang dewa surgawi tingkat atas, dirinya tidak perlu untuklah ikut. Cukup 2 kaisar saja sudah pasti bisa untuklah menyingkirkannya. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka memang tidak mau ikut campur karena ini hanyalah permasalahan cinta serta permasalahan keluarga. Setelah terbaginya 2 kelompok, kini ada 5 kaisar yang akanlah memburu Qin Yu. Tidak sampai di situ ya, seluruh para dewa telah mendapati titah untuklah menangkap Qin Yu. Jika mereka berhasil menangkapnya ataupun menghabisi nyawanya, maka mereka akanlah mendapati hadiah yang begitu besar. Wah. Sedangkan untuk Paman Lan merasa begitu lega kalau Qin Yu tidaklah kenapa-napa. Hanya saja situasinya sudah sangatlah parah. Dia telah menjadi musuh terbesar para kaisar. Dan saat ini dirinya sedanglah dicari-cari. Qin Yu meminta kepada Paman Lan tidak perlu khawatir. Seluruh kaisar maupun dewa paling tertinggi, mereka tidak tahu apapun tentang ruang angkasa semesta baru atau dunia yang telah diciptakan oleh Qin Yu sendiri.
Paman Lan juga begitu kagum kepada Jin Yu. Padahal ketika berada dalam dunia fana, Jin Yu hanyalah seorang manusia biasa dan diperingatkan olehnya kalau manusia tidak bisa mencintai seorang dewa. Tetapi fakta saat ini sungguh berbeda. Saat ini dia telah berhasil menyamakan statusnya dengan Jiang Li, bahkan berani menentang Kaisar Suci. Dirinya sungguh begitu bangga. Hal ini membuat dia sungguh begitu kecewa dengan dirinya sendiri. Jika saja di masa lalu dia berani mengambil keputusan, mungkin Ahmei tidaklah meninggal dunia. Ya, namanya penyesalan pasti datangnya belakangan ya. Beruntungnya saja ya untuk Paman Lan, dia sudah benar-benar ikhlas. Jadi, dia mempertanyakan apa rencana selanjutnya. Jin Yu membalas, tidak ada pilihan lain lagi. Dia sudah pasti akan menjadi musuh terbesar dari 8 Kaisar Suci. Jadi untuk menghadapi mereka semua, kekuatan haruslah ditingkatkan. Namun sebelum itu, mereka akanlah mengadakan acara pernikahan. Jadi Paman Lan diminta sebagai wali dari pengantin wanita guys. Dengan senang hati, Paman Lan akanlah bersedia. Serta Jin Yu diminta tidak perlu khawatir tentang keluarganya. Para Kaisar Suci ini memiliki reputasi yang begitu tinggi. Mereka menyerang manusia fana itu sama saja seperti perbuatan hina. Jadi pada intinya, keluarga Jin Yu tidak akanlah disentuh. Ya, itu hanya sebuah teori. Kita lihat ke depannya gimana. Lalu Paman Lan kembali bertanya, bagaimana cara dia bisa membawa Jiang Li pergi tanpa ketahuan sama sekali. Bahkan dia sendiri saja tidak bisa menghancurkan batasan milik dari kakaknya. Yang ternyata ya untuk Jin Yu telah menciptakan sebuah alam semesta yang baru dan berbeda daripada yang lain. Pada intinya, Jin Yu telah memilih jalan yang berbeda. Maka dari itulah para Kaisar Suci tidak akan mengetahui keberadaan dia sampai saat ini. Terkecuali ya dia keluar dari alam semestanya, maka dia akanlah ketahuan. Meskipun begitu, Jin Yu masih bisa untuklah menyembunyikan auranya dengan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan alam semesta guys. Wah, keren banget sih konsepnya. Dan Jin Yu meminta kepada Paman Lan untuklah membawa dia ke alam abadi iblis dan monster, atau sebut saja sebagai dunia fana, karena dia ingin bertemu dengan keluarganya terlebih dahulu dan membawa mereka ke alam semestanya. Sesingkatnya ya, Jin Yu akhirnya bertemu dengan seluruh keluarganya. Mereka reunian dengan begitu singkat dan memberitahu apa yang terjadi dengan Jin Yu ketika berada di alam ilahi, membuat keluarganya benar-benar begitu murka. Dari permasalahan inilah, seluruh keluarga Jin tidak akan pernah menginjakkan kaki mereka di alam ilahi. Dan mereka lebih setuju di alam semesta milik dari Jin Yu guys. Dan hari yang ditunggu-tunggu oleh Jiang Li serta Jin Yu akhirnya terjadi. Mereka akan melakukan acara suci untuklah hidup bersama-sama selamanya. Jadi nggak sabar untuk anak pertamanya, yaitu Qinzi, yang digadang-gadang sebagai entitas paling terkuat guys. Acara mereka yang hanya dihadiri beberapa orang saja, ya bisa dikatakan hitungan jari lah. Meskipun begitu ya, acaranya berjalan lancar. Anggap saja seperti intimate ya. Dan akhirnya mereka berdua mengucapkan janji suci pernikahan. Wow, congrats. Setelah acara pernikahan selesai, kalian sudah pasti tahu ya, pada malam harinya Jin Yu akanlah melahap Jiang Li. Dengan begini akanlah muncul satu anomali terkuat, yaitu Qinzi. Tetapi masih membutuhkan waktu yang begitu lama, sekitar 36.000 tahun. Waduh, udah mimin spoiler tuh guys.
Sementara itu, untuk Zhou-Xian yang akhirnya bertemu dengan kakak keduanya dengan mempertanyakan bagaimana tentang penyelidikan dia di alam abadi iblis dan monster. Ternyata ya, untuk kakak keduanya sama sekali tidak menemukan keberadaan Qin Yu, bahkan untuk keluarganya pun sama sekali tidaklah ada. Wah, beruntung banget ya Qin Yu membawa semua keluarganya untuk ke alam semestanya, guys. Meskipun Paman Jianglan berkata kalau para kaisar suci tidak akanlah menyentuh keluarganya karena memiliki reputasi yang begitu tinggi. Tetapi kenyataannya mereka tetaplah melakukannya, guys. Berarti ya untuk sekelas keluarga Zhou tidak memikirkan yang namanya reputasi, guys. Tetapi mereka juga tidak pantang menyerah. Paman kedua meminta kepada Zhou-Xian janganlah ikut campur dalam alam abadi, karena ini akanlah merusak reputasinya kembali. Sehingga dia pun pergi kembali untuklah menyelidiki tempat yang lain. Tetapi Zhou-Xian sama sekali tidaklah peduli. Memang untuk ayah dan paman keduanya memiliki prinsip yang begitu tinggi. Tetapi ya untuk saat ini dia telah menjadi bahan tertawaan seluruh alam ilahi. Dia akanlah mencari orang-orang yang pernah terikat dengan Qin Yu. Lebih tepatnya, dia akanlah menyakitinya. Mungkin ya, di pikirannya Qin Yu akanlah keluar untuk menghadapinya. Justru, tindakan dia inilah yang akan membuat masalah besar, yaitu menjadi pengacau. Hai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Untuk video kali ini ya, hanya 2 episode saja. Karena totalnya ada 8 episode, kemungkinan Mimin akanlah mengambil 2 episode saja ya. Jadi setelah ini akanlah dilanjutkan, atau ya bisa besok hari lagi. Yang terpenting kita akanlah maraton. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Cobi continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.